Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran prakarya untuk kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang materi yang berjudul tahapan dan contoh pembuatan atau pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Sebelum masuk ke materi, kalian harus tahu dulu apa kompetensi dasar dari materi ini. Yang pertama, kompetensi dasar untuk aspek pengetahuan adalah menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan atau minuman yang ada di wilayah setempat. Dari aspek keterampilan, KD-nya adalah mengolah, menyaji, dan mengemas bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi makanan atau minuman sesuai rancangan. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah mengikuti pembelajaran ini adalah dapat menganalisis tahapan proses pembuatan berbagai olahan pangan dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman yang kreatif dan inovatif. Pengolahan sebuah bahan pangan akan sangat bergantung terhadap tujuannya, terhadap teknik yang digunakannya, terhadap kebutuhan dan manfaat yang kita inginkan. Keberhasilan dari sebuah pengolahan juga bergantung kepada keterampilan atau kepiawaian dari si pengolahnya dalam membuat perencanaan atau perancangan proses pembuatannya, sehingga hasilnya akan memiliki nilai manfaat yang baik, nyaman dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai manfaat yang baik, nyaman dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis, keindahan dalam penyajian atau pengemasan, serta tentu saja harus aman bagi kesehatan dan tubuh manusia, ya. Jadi, ketika hendak mengolah bahan makanan, harus diperhatikan bahan-bahannya, kualitasnya, dan variasi bahannya tersebut. Kandungan serealia dan umbi-umbian seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mengandung jenis zat gizi yang banyak. Apa zat gizinya itu? Adalah karbohidrat atau hidrat arang. Ya, jadi untuk serealia dan umbi-umbian paling banyak mengandung karbohidrat atau hidrat arang atau zat pati, sehingga dijadikan makanan pokok oleh penduduk Indonesia. Nah, apa itu makanan pokok? Makanan pokok itu adalah makanan yang menjadi gizi atau nutrisi dasar. Apa nutrisi dasarnya? Adalah karbohidrat. Karbohidrat sendiri
mempunyai fungsi atau menjadi sumber energi atau sumber tenaga bagi tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa makanan pokok harus mengandung karbohidrat yang akan menjadi sumber tenaga untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Tanpa tenaga, kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Makanan pokok mengandung banyak karbohidrat, tetapi tidak menyediakan gizi yang lainnya. Tidak mengandung gizi-gizi penting yang lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanya, makanan pokok perlu dilengkapi dengan lauk pauk agar tercukupi kebutuhan, sehingga bisa mencegah kekurangan zat gizi. Apa syarat makanan pokok? Yang pertama adalah harus mengandung karbohidrat, seperti yang tadi sudah dibahas, sebagai zat tenaga. Yang kedua, harus bersifat menyenangkan, harus mempunyai rasa netral, murah harganya, kemudian mudah ditanam, mudah didapat, mudah diolah, dan dapat disimpan lebih lama. Itu 8 yang menjadi syarat makanan pokok. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh olahan. Yang pertama dari pengolahan serealia, beras. Nah, beras biasa dibuat nasi. Bahannya adalah beras dan air. Kemudian alat-alatnya bisa kalian lihat. Mulai dari yang modern ada rice cooker, kemudian ada risopan, ada panci, kemudian ada baskom, dan ada juga centong kayu. Ya, itu adalah alat dan bahan. Sedangkan olahannya, beras dijadikan makanan pokok berupa nasi. Nasi putih dari beras putih, nasi merah dari beras merah, ya. Kemudian yang menjadi khas daerah, kita lihat gambar pertama adalah nasi uduk. Dari mana nasi uduk? Adalah makanan khas Betawi. Kemudian nasi goreng dan ada nasi kuning. Yang khas Manado, ciri khasnya adalah dibungkus daun woka, yaitu sejenis daun lontar. Itu adalah nasi kuning khas Manado. Ya. Selanjutnya, pengolahan yang kedua adalah serealia. Ya, dari gambar dapat dilihat bahwa itu adalah nasi jagung. Nasi jagung dibikin atau dibuat dari biji jagung yang dikeringkan. Tetapi untuk nasi jagung tetap dicampur dengan beras. Nah, di sini nasi jagung menjadi makanan pokok khas penduduk Madura. Tentu saja seperti yang tadi, seperti nasi putih dan karbohidrat yang lainnya, bahwa nasi jagung pun harus dicampur ditambah dengan lauk pauknya supaya zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dapat terpenuhi. Ya. Kemudian untuk proses pengolahan dan alatnya, nasi jagung tidak jauh berbeda dengan pengolahan nasi putih atau dari beras tadi, ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Contoh olahan jagung khas daerah, ya. Yang pertama ada jagung bose yang berasal dari NTT. Yang sebelahnya adalah jagung binte piluhuta. Itu berasal dari Gorontalo. Nah, bagi masyarakat NTT atau Gorontalo, jagung ini amat disukai.
karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Biasanya dapat menahan lapar dan memiliki efek non-kolesterol. Ya. Kemudian untuk kacang-kacangan, kacang tanah. Nah, kacang tanah ini pada umumnya sering dibuat camilan. Ada kacang rebus, kacang goreng, biskuit, dan banyak lagi. Kemudian selain camilan, bisa juga dibuat saus atau bumbu dari olahan pangan. Seperti ada bumbu pecel, ada bumbu kacang, kemudian ada bumbu untuk siomay dan bumbu untuk sate ya. Itu kegunaan dari kacang tanah ya. Nah, kita lihat produknya ini sebagai sambal atau bumbu sate. Kemudian ada ampiang. Di sini ada kacang goreng, kacang Bali. Ya, ini biasanya ada juga kacang Thailand sama. Kemudian, nah ini yang sering kita temui sehari-hari, kacang rebus. Itu yang paling mudah tapi enak ya. Oke, kita lanjutkan dengan kacang hijau. Kacang hijau merupakan bahan makanan yang mengandung vitamin yang banyak dan manfaat yang banyak untuk tubuh. Nah, ini hasil olahannya. Ada dapat dibuat bubur kacang, dibuat bolu atau kek gulung, kemudian bisa dibuat puding, dan aneka ragam makanan lainnya. Nah, selanjutnya adalah umbi. Sebelumnya sudah Ibu bahas bahwa umbi itu adalah bahan makanan yang berada di bawah permukaan tanah. Ya. Nah, di sini tangan umbi-umbian ini sering dijadikan makanan pokok. Ya. Kalau yang dijadikan makanan pokok biasanya sering diolah melalui cara direbus ataupun dikukus. Ya. Nah, ini contohnya adalah kudapan. Ini adalah lopi-lopi, kemudian ini juga klepon, dan ini adalah olahan makanan pokok dari umbi yaitu tiwul, ya, yaitu dari apa ya? Dari singkong, ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke dalam alur tahapan pengolahan hidangan. Di dalam proses pengolahan hidangan, ada 4 tahap yang harus dilalui supaya hasilnya tadi di awal dikatakan memiliki manfaat yang tinggi, citra rasa yang bagus, menyehatkan, dan mengandung gizi. Yang pertama apa? Alurnya adalah perencanaan. Di dalam perencanaan harus ada identifikasi kebutuhannya dulu. Apa kebutuhannya? Nih diidentifikasi dulu di sini. Bahan-bahannya apa? Gagasannya apa? Di sini ya, di dalam perencanaannya. Setelah di perencanaannya dibuat, kebutuhannya sudah diidentifikasi, gagasannya sudah ada, maka dilaksanakanlah proses pembuatannya. Nah, di dalam prosesnya pun ada 2. Yang pertama adalah persiapan, bagaimana merencanakan bahan, merencanakan alat, ya, mulai dari pengupasan, pembelian, pengupasan, pencucian, dan peracikan. Selanjutnya yang kedua adalah proses pembuatan. Harus diperhatikan keselamatan kerjanya. Apinya harus bagaimana, ruangannya harus kering, rambut harus diikat, ya. Selanjutnya proses yang ketiga adalah penyajian atau pengemasan. Setelah hidangannya selesai, kalian sajikan melalui alat-alat yang sesuai untuk alat saji atau dikemas dalam wadah yang sesuai untuk hidangan tersebut. Contohnya, kalau sayur yang mengandung air harus disimpan di dalam mangkuk.
yang dapat menampung air ya. Kemudian setelah disajikan atau pengemasan, lanjut ke langkah yang keempatnya adalah evaluasi. Evaluasi ini diantaranya adalah merasakan hasil produknya. Apakah rasanya sudah bagus, sudah sesuai dengan lidah kebanyakan orang? Kemudian dievaluasi pula tahapnya, apakah tahap yang kita lakukan tersebut sudah baik atau memerlukan perbaikan lagi. Nah, itu adalah 4 tahap alur proses pengolahan hidangan. Kalau melalui 4 tahap ini, insya Allah hidangan yang dihasilkan akan baik. Ya, oke. Selanjutnya, nah, Ibu di sini akan memberikan sebuah contoh. Tolong diperhatikan bagaimana contoh pengolahan pangan umbi dari ubi kayu atau singkong sesuai dengan yang 4 alur tadi. Nah, yang pertama di sini akan membuat tiwul. Langkah pertama tadi sudah dijelaskan, perencanaan. Di dalam perencanaan, yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Di sini sebagai suatu contoh, di daerah Pacitan banyak memiliki hasil pertanian ubi kayu atau singkong yang melimpah. Nah, sehingga karena hasilnya yang melimpah harus dipikirkan dibuat apa supaya tidak terbuang. Nah, inilah identifikasi kebutuhan. Setelah terpikirkan mau dibuat apa, nah ini muncul juga ide gagasannya. Bahwa tiwul akan dapat dibuat makanan pokok pengganti beras. Nah, yang dibuat dulu dari tepung gaplek. Ya, gaplek itu adalah dari singkong yang dikupas lalu dijemur hingga kering dan ditumbuk menjadi tepung, yaitu adalah tepung gaplek. Nah, selanjutnya, langkah kedua adalah persiapan dari pelaksanaannya ya. Apa saja? Nah, siapkan seluruh alat, seluruh bahan di sini. Ada tepungnya, ada gulanya, ada airnya, kemudian alat semua. Ini adalah tahap persiapan. Jadi tahap persiapan adalah kumpulkan atau siapkan seluruh bahan dan alat. Selanjutnya proses pembuatan. Nah, proses pembuatan dibuat alurnya mulai dari awal sampai terakhir jadi sebuah hidangan. Bisa dilihat dari tepung ubi yang pertama, kemudian dicampur, diaduk dengan gula ini. Selanjutnya adalah diayak, kemudian dikukus, ya, dan ini jadinya. Ini adalah alur proses pembuatan harus mengalir dari awal sampai ke akhir, ya. Itu namanya proses. Selanjutnya yang ketiga adalah penyajian. Menggunakan apa penyajiannya? Nah, untuk tiwul ini cocok digunakan disajikan dengan piring anyaman bambu ataupun piring biasa, ya. Ini. Selanjutnya, evaluasinya. Nah, evaluasinya apa ini? Nah, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakanmu. Kalau cocok, berarti sudah bagus. Kalau belum, perbaiki. Ya, inilah adalah evaluasi. Ya, oke. Sampai di sini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Ya, oke. Terima kasih. Pertemuan untuk materi ini kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dapat menerima dan memahaminya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.